saya setiap kali menyenangi sesuatu ini kan selalu saya seriusi. Termasuk itu tadi di fotografi, di kamera analog, dia jadi hobi buat saya, termasuk juga sebagai pekerjaan buat saya. Nah, saya fokus di sana. Fokus itu, pikiran saya sehari-hari itu cuman ini saya berburu lagi kemana, nanti saya harus ketemu ini, nanti akan saya jual ke sini. Nah, pada momen tertentu saya mungkin jenuh karena mungkin sudah mulai agak kesulitan cari item-item yang saya incar itu. Akhirnya saya memutuskan ingin berhenti. Nah, sebetulnya di sini saya sendiri sudah punya item-item yang item antiknya ya, tapi masih berhubungan dengan fotografi. Nah, saya cobalah, saya pengen mengubur, saya kepingin berhenti sama sekali dari dunia fotografi. Cuman saya berpikir kalau saya masih menyisakan item fotografi, saya tidak bakal bisa berhenti. Makanya saya ada niatan koleksi-koleksi saya itu mau saya pendem aja, mau saya kubur aja supaya tidak kelihatan. Awalnya pengennya seperti itu. Cuman karena bagaimanapun itu barang saya dulu belinya juga pakai uang yang sayang juga kalau tidak dimanfaatkan. Akhirnya itu mulai saya tawarkan ke pasar saya, orang-orang fotografi. Nah, kok ternyata penghargaannya kurang karena memang yang saya sisakan, yang saya punya itu kamera-kamera yang kuno. Jadi sudah terlalu kuno, bahkan untuk teman-teman fotografi pun itu sudah terlalu ketinggalan, sudah terlalu menyulitkan kalau untuk dipakai. Nah, akhirnya entah bagaimana kok saya ada pada satu momen mencoba mencari informasi di internet, ketemulah grup barang-barang antik. Akhirnya saya coba kamera kuno yang saya punya itu saya posting di sana. Nah, kok ternyata penghargaannya yang menghargai jauh lebih banyak dan harganya jauh lebih pantas. Terus keterusan. Jadi awalnya yang niatnya pengen berhenti karena ketemu pasar yang tepat, yang niatnya berhenti malah enggak, malah berburu lagi, dapat lagi ya sampai sekarang akhirnya. Cuman kalau sekarang mungkin sudah tidak hanya di item-item fotografi. Jadi saya mulai ke item-item lainnya. Ya, jadi saya memang tidak ada spesialisasi ke barang tertentu. Jadi saya boleh dibilang main di semua item. Cuman saya mengkhususkan di item-item yang ya menurut saya dan menurut standar saya saja itu yang masuk kategori kolektor item, item-item yang memang layak untuk koleksi. Karena ini jadi pegangan saya bahwa tidak semua barang tua, tidak semua barang berumur itu masuk kategori barang berharga. Biasanya barang-barang tua tapi dia populasinya banyak, bagaimanapun dia tidak akan pernah jadi barang berharga karena banyak yang punya. Nah, saya lebih mengkhususkan ke item-item langka sebatas yang saya mampu. Jadi tidak harus tua, tapi saya spesialisasikan ke barang-barang yang kolektor item. Dan itu di semua kategori. Di fotografi pun yang memang sudah saya geluti saya tetap main, tapi saya sekarang jauh lebih selektif lagi ngambil memang item-item yang memang layak untuk jadi koleksi. Di audio pun sama. Di audio saya main, orang-orang mungkin taunya saya juga main audio. Iya, tapi juga enggak juga. Saya hanya ngambil item-item yang item-item khusus yang saya punya pasar dan yang menurut saya secara potensi profit menarik. Nah, itu juga salah satunya. Jadi piringan hitam. Piringan hitam ini ketika saya masih awal-awal bermain antik, untuk di sekitar saya, untuk orang-orang di sekitar saya, ini masih dianggap sampah. Sampah artinya ya berharga, tapi harganya itu sangat murah sekali. Bahkan saya pernah dengar cerita
piringan hitam ini hanya dihitung per kilo. Itu awal-awal, ya satu keuntungan buat saya juga akhirnya awal-awal, karena saya bisa mendapatkan piringan-piringan itu dengan harga yang murah sekali, sedangkan di pasaran saya bisa memaksimalkan harga itu sebagaimana seharusnya nilai barang itu. Saya kan memang memposisikan berusaha untuk menjual barang-barang yang masuk kategori kolektor item. Ya ini mungkin bisa jadi cerita. Saya pernah beli motor. Dia tidak terlalu tua, tapi juga bukan barang baru juga. Dan untuk kalangan pemain otomotif, barang itu masih kategori barang tidak berharga. Tapi saya tetap beli. Ya mungkin menurut teman-teman juga sudah terlalu mahal, saya beli dengan harga sekian. Nah cuman yang teman-teman orang-orang lain nggak tahu, saya beli sepeda itu bukan karena unitnya itu, cuman karena kebetulan unit itu punya nilai sejarah. Karena motor itu pemiliknya dulu artis, jadi insya Allah kalau tidak salah namanya Charles Hutagalung. Nah karena memang sebelumnya saya kan memang sedikit banyak sudah main di piringan hitam, main di audio, setidaknya kan sudah pernah dengar siapa artis Hutagalung. Dan akhirnya motor itu saya bisa jual untuk ukuran saya dan untuk ukuran pemain otomotif itu bisa mahal, tapi bukan karena unitnya ya, karena nama pemilik kendaraan itu sebelumnya. Jadi seperti itu. Peso Bama. Jadi Peso Bama ini kendaraan tahun 80-an. Ya bukan barang antik sama sekali sebetulnya. Ya cuman kan saya menghargai itu nilai sejarahnya karena pemiliknya adalah seorang artis ternama ininya. Dan akhirnya saya memang bisa menjual itu bukan ke orang otomotif. Saya jual itu ke pelanggan saya, pemain piringan hitam. Jadi bisa berharganya malah dihargai oleh orang-orang yang mempunyai ketertarikan yang sama atau bisa menghargai sejarah di balik motor itu, bukan unitnya sendiri, bukan motornya sendiri.